teke ati, Zatullah urip pribadi, Sifatullah cahya kang suci, Wujudullah sejati ning diri, Asmaullah rupa ilahi, Af'alullah penggawene Gusti, Qudratullah kersane Gusti, Sami Allah kalian Gusti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di tim S4 Timo Pancer. Pada malam hari ini kami bertiga akan sedikit menjelaskan ataupun mengetahui dari beberapa kisah dari barang-barang tarikan dari video-video yang dulu, karena dalam kondisi malam ini hujan. Sebetulnya sih kita mau ke daerah Batang karena kendala hujan, jalannya agak becek, jadi nanti malah terkendala di jalan. Jadi sementara kita banding dulu, mungkin kita akan datangi pada periode yang akan datang. Langsung saja, saya Mas Roy dan Mas Kodin dan juga Kang Mas Muhtado. Sebelumnya kami minta like, komen, dan subscribe-nya. Tidak lupa share kepada teman-teman sekalian. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa lebih maju dalam berkarya. Kita juga saling mendoakan semoga panjenengan sedoyo sampean kabeh diberikan kelancaran rezeki, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja mungkin disambung oleh Mas Mo untuk sesi selanjutnya, yaitu penyambutan dupa dulu. Nanti kita akan panggil energi dari sosok yang berada di benda yang kemarin kita tarik. Mungkin kita akan tanya bagaimana kisahnya ataupun dulunya itu dipegang oleh siapa, kenapa, terus kegunaannya apa, positif atau negatifnya gitu. Kenapa kok bisa berada di tangan itu gitu, tangan seseorang itu kok sampai ke kita, padahal dulu ketika penarikan itu barang ini nggak ada tujuan gitu. Tujuannya barang yang lain, malah barang ini yang datang. Langsung lanjut untuk Mas, monggo ada komentarnya Mas Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantul saya. Mungkin untuk video kami saat ini yang para subscriber menunggu videonya mungkin agak lama karena situasi kondisinya lagi musim hujan, di saat kita mau aktivitas terhalang banjir juga. Itu dari pihak tim minta maaf, dan mungkin seharusnya malam ini kita pengen bikin konten yang begitu menarik sih. Tadinya sudah berencana, sudah dalam perjalanan, tapi kendalanya hujan lagi. Terpaksa kita untuk konten malam ini kita akan mengetahui untuk tadi yang dibicarakan sama Mas Roy, dan semoga untuk tim dan para penonton, subscriber
selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan sebar linknya kepada teman-teman biar menambah semangat tim untuk melanjutkan yang lebih dan lebih serem lagi. Dilanjut sama Mas Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu dijauhkan para bahaya. Semoga di bulan ini, di tahun ini memberi subscriber, penonton yang sudah mengikuti S45 Pancer, semoga dijauhkan dari mara bahaya dan diberikan rezeki dan kesehatan. Ini memang sungguh lama tidak bikin konten untuk masalah penarikan atau membahas hal-hal yang negatif. Hanya kita bersama-sama menjalani yang lebih baik karena niatnya kita dan ingin menjadi yang terbaik. Kadang manusia itu yang sudah baik pun ingin menjadi yang baik itu susah. Kadang juga berpikiran seperti itu. Makanya di sini kita menanggapi yang berkomen-komen tentang masalah pusaka, entah masalah dari hal tentang kegaibah. Memang kami di S45 Pancer ini hanya bisa memberi saranan atau karena ya namanya belajar bersama itu ya bagi saya wajar. Dan di sini di S45 Pancer ini tidak ada yang namanya kesombongan, karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Membahas untuk pusaka yang saya pegang. Jadi ini pusaka dari simbolnya memang menyeramkan, ibaratnya itu menyeramkan, itu bukan seram seperti istilahnya seperti ya gendru atau sosok lain. Menyeramkan itu ya dari badan sampai kepala itu mewujudkan manusia, tapi dari perut ke sampai kaki berwujudkan sesosok ular, berekor ular. Ini sosoknya seorang putri. Dulu memang saya tidak sengaja mendapatkan, tujuannya tidak ingin mewujudkan seperti benda yang saya pegang ini. Jadi ya dengan terpaksa dan dengan atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita telah mendapatkan benda pusaka atau benda klenik-klenik yang aneh. Mau bilang aneh ya iya, karena ini ya jadi saya jawab dari rekan-rekan subscriber Mas Kodim dan Mas Roy. Sebelum saya menjawab, kita ngopi bareng dulu. Santai ngono lho Mas.
kopi, rokok. Mondok iki biasane akeh ngopine karo lindingane. Itu aja. Untuk kepada yang menyanyikan lagu Ngaji Diri Gus Sandi Rois. Sandi Rois, silakan linknya di subscribe channelnya. Semoga beliau selalu diberi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senang tiba-tiba di tim kami mendapatkan komen dari Gus Sandi Rois, dan saya minta izin atas dari beliau dan minta bimbingan dari beliau, karena beliau yang lebih tahu tentang sejatinya rasa. Manusia itu hidup tanpa rasa itu tidak nikmat. Contoh, kita merokok kalau tidak ada rasa tidak nikmat. Lindingan juga gitu. Udang garam signatur itu kalau tidak punya rasa masing-masing tidak nikmat. Apalagi dupa, demit aja punya rasa gitu loh. Nah, memilih loh kadang. Apalagi kita sebagai manusia itu harus punya rasa. Sejatinya rasa itu ya, mungkin saya menjelaskan sedikit. Yang lebih banyak menjelaskan itu bisa lihat channelnya Gus atau Sandi Rois itu. Nah, saya sedikitnya ya banyak yang ibaratnya banyak masukan masukan dalam arti dia melakukan hal sesuatu perjalanan beliau atau perjalanan spiritualnya beliau disairi dengan lirikan lagu, itu memang sungguh mantap. Bahkan perjalanan, namanya perjalanan menjadi orang hidup itu ya penuh sairan dan lirik gitu. Terkadang ya dicoba untuk menjadi yang baik, terkadang banyak mencoba yang menjadi yang ya namanya manusia itu terkadang tidak punya pikiran negatif positif, selalu berpikir negatif terus dengan orang lain. Nah, jadi maklum, apalagi mengenai benda pusaka yang sosoknya seperti ya kalau melihat dari sosok benda ini yang apa namanya, kayak Nyi Blorong. Kalau terkenalnya itu terkenalnya Nyi Blorong. Karena itu dapatnya pun juga di Sungai Blorong. Karena di daerah Kendal, saya tidak sengaja mendapatkan ini. Di daerah Kendal ada namanya Sungai apa? Blorong. Tapi tidak sengaja juga saya mendapatkan benda-benda yang seperti ini. Ya, mohon maaf. Terus saya dapat seperti ini, saya meyakini benda ini yang bisa enggak. Tetap saya kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dihidupkan itu Allah yang menentukan, Allah yang tahu segalanya hal di dunia ini itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa? Mungkin bagi yang tidak tahu dan tahu, kenapa kok bisa di tangan saya, atau ya namanya orang itu ya ingin bercanda atau mencintai gaib, manusia gaib atau sosok gaib pun ya juga ingin milih-milih kok
mencari orang yang mendapatkan benda-benda itu, apalagi manusia yang tidak punya pilihan, itu mustahil. Wis dibujuk, dibeli bujuk meneh. Lo bojone ning luar negeri ngomongnya Joko Ting-ting. Ya loh. Itu loh Mas Roy, Mas Kodim. Jadi saya teruskan. Saya ambil intinya aja. Pertama, saya melakukan hal penarikan, bisa melihat video yang sebelumnya, mencoba untuk mendapatkan pusaka yang ada di sekitar makam daerah sini. Sebelum saya berkomunikasi dengan sosok-sosok tersebut, nah ini duluan muncul. Ini duluan yang muncul sosok ini. Saya kira ini yang menyelimuti pusaka. Gitu. Sebelum pusaka mewujudkan atau memperlihatkan dari secara dohir, itu ya ini dulu yang muncul dari batinnya saya kok. Pusaka apa-apa, cuma kan yang tahu dari depan saya fokus ke pusaka. Begitu saya mau melemparkan atau menggetakkan kalimat syahadat atau kalimat sirwah zatullah sifatullah, energinya yang punya ini. Nah, muncullah setang. Kalau silsilahnya saya sudah memberitahunya, ini dari bagian barat yang ada di pinggir, ya kita nggak tahu pinggir mana, pokoknya daerah pinggir-pinggir, entah itu danau atau apa itu kan nggak tahu. Ini yang bagian menguasai, yang bagian bukan masalah menguasai pantai bagian barat ya, masa di sini kan ada sungai atau danau atau pertambangan atau dan lain-lain. Jadi alhamdulillah saya dengan tim, dengan rekan S45 Pancer, mungkin ya ya saya bersyukur mengetahui dapat benda tersebut, benda ajian. Benda ini berfungsinya ya pelarisan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, ya buat ketentraman. Cuma saya jangan ya kayak punya keyakinan dengan benda planet-planet seperti ini. Cuma tetap kita ngaulo marang Gusti. Tahu toh, ngaulo marang Gusti itu kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke benda seperti ini. Apalagi ajimat-ajimat pusaka yang tidak jelas kita tahu, itu bahaya untuk para subscriber, para penonton mau di mana berada, hati-hati. Pokoknya yang punya ajian, punya apa, ajimat-ajimat gitu loh, ajimat-ajimat pusaka
dari mana dikasih, atau dari teman, dari orang lain. Kalau nggak tahu silsilahnya jangan, lebih baik buang ke laut. Nah, kalau tahu silsilahnya, apa yang ketujuannya dan kenapa dan apa artinya, nah, lebih baik buang aja. Itu loh. Bisa jadi ya namanya barang kadang pun kita dapat saka atau batu mustika atau batu ake gitu ya. Kita nggak sengaja minta beli di mana atau dikasih orang, tapi nggak tahu suruh pakai. Kadang entah kodamnya ada pocong, ada genderuwo, ada dan lain-lain. Tapi kan kalian kan nggak tahu. Bagi yang nggak tahu ya bahaya lah menurut saya. Malah justru kita dimanfaatkan. Jadi saya untuk menjelaskan pusaka ini atau barang klenik-klenik ini, mungkin kami masih belajar, masih dalam melakukan hal yang terbaik aja. Jadi ya mohon maaf jika video yang ada di S45 Pancer ada kesalahan atau ada ucapan kata-kata yang salah. Mohon maaf atas kata-kata dan video yang kita buat. Untuk penjelasan dari rekan-rekan tim S45 Pancer, semoga di tahun 2023 ini tambah menjadi semangat dan tambah rezeki dan ditambah untuk memperkuatkan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi harmonis kepada rumah tangga masing-masing. Dan jangan lupa subscribe-nya selalu di like dan komen. Untuk di ground di belakang tim ini, mohon maaf ya, paling ya bertanya-tanya kok di groundnya happy birthday to you Muna ya. Itu anaknya Mas Kodim, putrinya Mas Kodim yang kemarin berulang tahun ke berapa Mas? 11 tahun. Semoga menjadi putri yang solehah, bermanfaat kepada orang tuanya. Untuk penjelasan rekan-rekan Mas Kodim dan Mas Roy silahkan. Agresif atau apalah. Enggak, ya.
Jadi ini Mas Roy pertanyaan yang bagus. Kenapa saya kasih benang dari ujung kaki ke ekor? Satu, perwujudannya benda ini tidak ada sarungnya. Dan kedua, ini tuh putri ya, sesosok wanita. Jadi lumrah saya kasih ibaratnya celana atau medianya seperti ini. Beliau ya juga ikut senang karena memperwujudkan seperti ini ya. Karena mintanya diituin ya, saya kasih seperti ini. Mintanya aslinya warna merah, benangnya atau kainnya merah dan hitam, tapi saya nggak punya merah, sama yang punyanya hitam, jadi terpaksa saya kasih hitam aja sementara. Ya itu cukup, sekian untuk penjelasan saya dari Mas Roy. Ini lanjut.